tengah arus era globalisasi dan konsumsi produk luar yang makin masif, muncul berbagai pertanyaan ya. Apakah kita masih punya keberpihakan pada produk dalam negeri, terutama produk lokal? Kemudian apakah kita masih punya keberpihakan pada produk-produk khususnya kita yang ada di Manokwari ya. Kita mari bertanya pada diri kita sendiri bahwa apakah dalam keseharian kita juga mengutamakan produk-produk lokal. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, apakah kita mencintai produk lokal, apakah kita berpihak pada produk dalam negeri dan produk lokal ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sudah hadir di studio kami. Tadinya kita berharap yang hadir 3, tetapi salah satu narasumber kami saat ini dan pagi ini harus sambil mengajar dan sambil bergabung juga bersama kita. Tapi kita senang ya bahwa beliau masih tetap stay bersama dengan kita sekalipun lewat telepon. Sudah hadir bersama kami di studio ada Ibu Johani Brian Makatita, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah Wakil Ketua 2 DPRK Manokwari dan nanti kita akan ngulik di DPRK beliau bertanggung jawabnya di komisi apa. Oke, selamat pagi Ibu, saya sapanya Ibu Brian, Ibu Makatita atau ada nama keren lain nih? Iya, selamat pagi. Pemirsa RRI yang berbahagia, mungkin nyapanya Ibu Johani aja. Ibu Johani ya, oke. Ibu Johani selamat pagi dan selamat datang. Bu, kalau boleh tahu di DPRK ini Ibu di komisi apa? Kebetulan kami kalau pimpinan ex officio, tetapi saya mengawasi di komisi 2 yang membidangi ekonomi dan keuangan. Ekonomi keuangan, ini kayaknya pas banget nih ya. Siap. Oke. Salam sehat Bu Johani ya. Iya. Kemudian salah satu narasumber kami, ini narasumber yang kami spesialkan. Sangat spesial sekali karena kalau kita ngulik lebih jauh ya, beliau adalah seorang dosen jurusan manajemen, tetapi secara disiplin ilmu rasanya sangat tepat kami hadirkan beliau pada pagi hari ini. Dr. Rintar Agus Simatupang, SEMSC. Selamat pagi. Horas Majua Pak. Horas Ibu Simatupang Silviana. Salam sehat, salam pagi pendengar Pro 1 di Manokwari. Salam bertemu kembali setelah sekian lama tidak mengudara. Terima kasih kepada Tuhan dan kepada RRI memberikan kesempatan kami untuk hari ini berbagi pengetahuan dan berbagi pengalaman dalam hal pendampingan UMKM. Iya. Ya. Ini kebetulan karena memang Bapak ngambil S3-nya itu bidang pemasaran strategis pada UMKM dan kewirausahaan ya Pak ya? Betul Ibu. Iya, di Gajah Mada. Universitas Diponegoro Ibu, Semarang. Oh, Diponegoro Semarang. Ya. Oke, baik. Untuk sainsnya baru di UGM gitu ya Pak ya? Iya, betul Ibu. Master of Science, jadi ini lengkap sekali. Oke, dan satu narasumber kita yang tadinya kita berharap beliau juga hadir bersama-sama dengan kita nih, Pak Rintar. Saya sapanya Pak Rintar, Pak Agus atau Pak Simatupang? Rintar atau Pak Simatupang. Oh, Pak Simatupang aja deh ya, kayaknya silakan, lebih Ibu. Enak gitu ya. Oke. Iya, Pak Simatupang dan Ibu Johani, kami juga berharap salah satu narasumber dari Bapak Ibu ini juga bisa hadir, tetapi karena ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu tugas dan tanggung jawab sebagai pengajar. Jadi ini kita interview by phone aja dengan beliau. Beliau adalah pelaku UMKM sekaligus owner aneka olahan sagu Manokwari yang terkenal. Jadi kalau Bapak Ibu pernah merasakan brownie sagu, ini ownernya, langsung kita sapa. Kalau Pak Simatupang kayaknya udah kenal ya Pak? Sudah, sangat kenal. Iya, oke. Ibu Tirsa selamat pagi. Ya, selamat pagi buat kita semua, buat Kak Silvi, Ibu Silvi dan pemirsa semua. Salam sejahtera. Selamat pagi Ibu Tirsa J. Indriani. Terima kasih Bu. Ini kelasnya lagi rame tidak nih Bu? Ya, puji Tuhan rame. Rame ya. Artinya siswa-siswinya ini rajin terus ke sekolah karena ibu gurunya semangat gitu. Iya. Ya, amin. Ya. Oke, baik. Ibu Tirsa, terima kasih ya di tengah kesibukan mengajar tapi masih meluangkan waktu untuk berdiskusi dan juga sharing bersama dengan kita. Baik, kita langsung berdiskusi saja nih. Kebetulan di sini ada Wakil Ketua DPRK yang memang
kerjanya itu melakukan pengawasan, katakanlah supervisor gitu ya Bu ya, untuk bidang ekonomi dan keuangan. Nah, melihat bagaimana pemerintah daerah ini melihat posisi produk lokal di tengah persaingan pasar saat ini. Kalau kita lihat kan sekarang apalagi mempush ya usaha-usaha kecil milik masyarakat atau usaha rumahan ini juga merupakan salah satu asta cita dari pemerintah kita gitu. Ini kayaknya keberlanjutan ya Bapak Ibu ya, keberlanjutan dari pemerintah sebelumnya kemudian didelegasikan ke pemerintah sebelumnya, dan kita berharap ya ketika pindah ke estafet yang kedua dari program Asta Cita ini bisa mendorong karena kita ingat bersama kejadian COVID beberapa waktu tahun lalu itu ini memang kita boleh katakan bukan pengusaha-pengusaha dengan modal besar yang menjadi penggerak roda ekonomi secara nasional maupun daerah, tetapi mereka para pelaku UMKM ini yang menjadi ujung tombak dari bagaimana sedikit sekalipun ada inflasi tetapi sedikit menstabilkan begitu ya perekonomian di negara kita dan juga khususnya di daerah. Nah, dari pemerintahan sendiri karena memang legislatif tidak pernah berpisah dengan eksekutif ya Bu Johanni ya. Nah, bagaimana pemerintah daerah melihat posisi produk lokal ini sendiri di tengah persaingan pasar saat ini dan apakah keberadaan mereka ini sangat penting? Kemudian sampai sejauh ini mungkin ada beberapa langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh pihak legislatif melihat aksi yang dilakukan atau mungkin program-program sejauh ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini sudah seperti apa dan sejauh mana nih Bu? Silakan. Iya. Terima kasih Kak Silvi. Berbicara dengan produk lokal dan UMKM yang ada di Kabupaten Manokwari, ya tentunya ini topik yang sangat luar biasa ya. Saya sendiri sangat mengapresiasi, kebetulan di periode pertama kami kemarin kami sudah sempat membahas terkait dengan salah satu peraturan daerah nomor 17 tahun 2021 terkait dengan pemberdayaan UMKM. Ya, itu sudah sempat diundangkan dan kami berharap supaya implementasinya kepada masyarakat bisa dilaksanakan dengan baik ya. Selama ini sudah berjalan Bu Silvi. Cuman yang kami lihat dari DPRD memang fungsi kontrol ya, fungsi pengawasannya ini yang memang belum maksimal ya. Terkait dengan pemberian bantuan modal kepada kelompok-kelompok usaha, kemudian pelatihan juga kepada pelaku-pelaku UMKM, bahkan anak-anak muda kita yang ada di Kabupaten Manokwari selama ini sudah berjalan dengan sangat baik ya. Tetapi memang harapan kami dari DPR dan kita semua agar pelatihan tersebut itu bisa dibina secara kontinu ya, tidak hanya diberikan pada saat itu saja dan kemudian dilepas, tetapi bisa terus dipantau perkembangannya sehingga ada output yang jelas ya terhadap para anak-anak kita, pelaku-pelaku UMKM kita yang ada di Kabupaten Manokwari. Dan saya sendiri pribadi ya merasa bahwa rasa cinta, rasa bangga terkait produk lokal itu merupakan hal yang harus ya diperhatikan oleh kita semua, masyarakat Indonesia secara khusus kita yang ada di Kabupaten Manokwari, karena pelaku ekonomi mikro ini ujung tombak ekonomi rakyat, ekonomi masyarakat begitu. Dengan kita memberdayakan, membeli rasa bangga terhadap produk-produk lokal, secara tidak langsung kita sudah mendukung ya, mendukung UMKM kita, dan secara tidak langsung kita membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas gitu kepada masyarakat. Ada pendapatan yang mereka dapatkan dan kemudian secara luas ekonomi nasional kita pasti kuat ke depan ya kalau kita di daerah juga bersinergi dengan sangat baik. Ya, itu artinya kalau mengikuti apa yang disampaikan oleh Ibu Johanni ini, produk perdanya itu ada gitu sudah ya? Ada Bu. Sudah ada ya? Sudah ada. Kita sudah ada tahun 2021, kemudian diundangkan tahun 2022 kalau tidak salah itu ya, tahun 2022 sudah ada Perda nomor 17 tahun 2021. Peraturan bupatinya yang sampai saat ini belum keluar begitu. Tetapi setiap program yang diberikan ya kami berharap supaya setiap tahun itu dievaluasi seperti itu.
Iya. Dan kebetulan tambah satu lagi Bu Silvi, kebetulan tahun ini juga ya di periode yang baru ini tahun 2025 dalam Prolegda juga kami sudah memasukkan salah satu peraturan daerah terkait dengan perlindungan pangan lokal. Itu juga ada. Tahun ini kami sudah bahas. Maaf, kami akan membahas dalam beberapa waktu ke depan. Jadi ini produk baru dari DPRK ya? Salah satu produk baru yang sementara digodok. Ini bagus sekali nih, perlindungan pangan lokal. Nah, Ibu, kalau tadi kita bicara produk yang artinya bisa memberikan jaminan hukum sehingga ada satu ketaatan dan juga keseriusan dari pemerintah daerah selaku eksekutif untuk bagaimana mereka action di lapangan, artinya memfungsikan memfungsikan diri, keberadaan gitu ya, karena kita bicara pemerintahan daerah ini kan pelayanan publik untuk masyarakat sebenarnya ya, harusnya masyarakat merasakan dampak dari keberadaan mereka begitu ya, terlebih khusus dari instansi terkait begitu. Nah, tentunya kita juga harus mempersiapkan masyarakat juga nih, UMKM-nya jadi urusan pemerintah daerah, tetapi masyarakatnya juga, mindsetnya mereka, habitnya mereka juga begitu ya, kita perlu memperbaiki. Nah, ini bagaimana cara paling efektif untuk kita membangun kesadaran masyarakat sehingga mereka punya kesadaran, punya dorongan untuk membelanjakan uang mereka itu untuk membeli produk-produk lokal begitu. Karena ini merupakan, kalau kita bilang bela negara kan zaman sekarang sudah tidak dengan bambu runcing gitu ya, tetapi menggunakan produk-produk lokal begitu ya. Itu merupakan tindakan nyata yang bisa kita lakukan sebagai upaya untuk bela negara dari serangan produk-produk asing yang sekarang sudah merajalela di mana-mana. Hanya dengan sedikit sentuhan produk lokal kalah dan kita malah menggunakan produk asing seperti itu. Dengan e-commerce yang sudah banyak di mana-mana begitu ya. Nah, ini bagaimana nih DPRK melihat ini? Iya, baik. Sebenarnya tantangan kalau kita berbicara terkait produk lokal, tantangannya itu sebenarnya seperti yang Mbak Silvi sampaikan itu dari kita sendiri ya, penilaian dari masyarakat sendiri. Sehingga kami berharap bahwa yang paling utama itu adalah yang jadi contoh dari kita ya. Bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat dan kita sendiri menggunakan produk lokal. Contohnya hari ini ya, saya selalu senang menggunakan batik yang dikombain dengan tenun kayaknya kain tenun ya benar. Jadi tetap kearifan lokalnya itu tetap ada, tetap terjaga begitu. Itu salah satu contoh. Terus kemudian yang kedua juga kita melakukan fungsi pemasaran ya, bukan hanya sebagai konsumen tetapi kita juga memasarkan produk-produk itu di era modern saat ini lewat media sosial dan lain sebagainya. Ya, itu sangat efektif sekali begitu. Dan kami juga beberapa program-program kami di DPR juga memberikan pelatihan-pelatihan ya. Kami mau supaya ya UMKM kita juga naik kelas gitu. Mereka juga bisa memiliki brandingnya mereka sendiri. Mereka bisa belajar terkait dengan digitalisasi pemasaran secara digital ya. Itu penting sekali agar lebih kompetitif di pasar nanti, bersaing secara lebih baik ya. Itu harapan kami dari DPR seperti itu. Ya. Apa tidak ada wacana Bu begitu setiap hari apa menggunakan noken, kemudian setiap hari apa gitu? Kalau diregulasikan kan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kalau di tatip kami, kalau untuk DPR sendiri sudah ada Bu. Sudah ada. 1 minggu sekali kita sudah harus wajib menggunakan pakaian atribut yang bersifat ada kearifan lokalnya ya, batik dan sebagainya. Nah, tadi Ibu Johani sudah sedikit menyinggung terkait dengan strategi pemasaran, strategi marketing. Kita langsung tanya sama sang pakar gitu. Siap betul. Karena beliau yang mempelajari how to market begitu ya, apalagi di era digitalisasi nih. Pak Dokter, Pak Simatupang, ini bagaimana konsep bela negara di era modern ini bila diterjemahkan dalam konteks ekonomi? Begitu, khususnya melalui dukungan terhadap produk lokal ini. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Silviana. Pendengar Manokwari Pro 1. Salah satu bentuk dari bela negara sebetulnya adalah ketika orang mencintai produk lokal. Saya beberapa waktu lalu riset di Manokwari ya. Di tahun 2003 bersama anak kami yang namanya Wetinus Weya, masyarakat lokal. Lalu kita wawancarai ada sekitar 7 orang pengusaha noken ya, baik dari teman-teman pegunungan maupun yang lainnya. Nah, hal yang menarik adalah
secara keuntungan ya mereka pendapatannya tidak terlalu besar, tetapi mereka punya optimis bahwa ketika masyarakat di Manokwari ini diedukasi dengan produk-produk lokal ini bisa gitu. Nah, apa yang kita dapat insight-nya dari penelitian ini? Dari sisi strategi pemasaran, mereka mencoba mengupayakan tadi lewat media sosial, lalu lewat istilah di marketing itu namanya word of mouth, dari mulut ke mulut. Misalnya Ibu Johani tadi menyatakan saya setiap hari tertentu menggunakan aksesoris Papua atau batik Papua ataupun apalah itu yang hubungannya dengan produk-produk etnik berbasis budaya. Saya pikir itulah salah satu bentuk kebanggaan itu. Dan kalau kita lihat dari strategi pemasaran sebenarnya kan bisa kita pakai yang sederhana menggunakan 4P ya. Misalnya produknya. Ketika produk itu packaging kemudian layak dipakai orang, maka menjawab kebutuhan orang, maka sudah selesai sebetulnya pemasaran itu. Yang kedua, harganya terjangkau. Yang ketiga adalah tersedia kapanpun dibutuhkan. Sebagai contoh misalnya, saya beberapa minggu lalu pergi ke Jakarta, lalu anak saya bilang, "Papi nanti kalau pulang dari Manokwari tolong dibawa oleh-oleh Papua ya." Oh siap. Nah, kenapa? Karena dari anak saya juga waktu mereka masih di sini, saya sudah perkenalkan mereka ikan asap, lalu keripik pisang, keripik keladi dan seterusnya, dan abon gulung. Makanya kalau pulang saya itu saya bawa. Dan bahkan beberapa saudara saya yang ada di Jakarta pernah saya tes berapa lama sih ikan asap itu bertahan gitu. Saya ingin tahu begitu ya. Nah, ternyata bisa maksimal seminggu. Nah, ini kan menurut saya adalah bisa kita gunakan sebagai produk lokal yang menurut saya menjadi ikonik dari Kabupaten Manokwari. Nah, saya teringat tadi dengan pernyataannya Ibu Johani tadi terkait dengan branding. Nah, persoalannya di kita yang belum kita lakukan ini adalah di sini belum ada branding kita. Jadi UMKM kita ini perlu juga kita kasih branding ya. Saya sebagai seorang dosen, maka saya punya personal branding yaitu namanya dokter di bidang UMKM, pemasaran clear. Jadi orang bisa tahu, oh iya, dokter yang di Manokwari bidang UMKM itu ya pasti Matupang itu sudah. Kalau kita mau gosipin soal UMKM nyari beliau gitu. Berarti cocok gitu kan. Nah, betul. Nah, tetapi kita harus dukung dengan apa? Satu, image. Kedua, produk-produk nyata yang bisa kita hasilkan. Nah, UMKM kita ini yang belum masih kurang menurut saya. Kenapa? Karena terancam sustainability-nya atau keberlanjutannya. Padahal salah satu eksistensi sebuah produk adalah ketika dia bisa mencapai 4 level ya, mulai dari perkenalan, pertumbuhan, lalu maturity, lalu terakhir adalah akan hilang dia. Tetapi kemudian ada inovasi yang dibangun. Nah, di kita itu inovasi kita masih rendah. Dari sisi tiga level inovasi yang saya tahu, ada namanya meso innovation, lalu ada namanya mikro dan micro. Itu kita masih ada di level meso ya. Kita ke mikro aja belum karena kita, apalagi kapan ke makro gitu. Iya, karena kita tidak bisa mendukung secara berkelanjutan tadi kata Ibu. Alasan mendasarnya itu sebenarnya di mana, Pak Simatupang? Pembinaan yang tidak berkelanjutan. Sebagai contoh, ada juga perilaku yang muncul saya amati itu 2 tahun ini, 3 tahun ini mereka akan bertahap di satu bidang. Karena mungkin tanda kutip ya, ada di situ profit atau pendapatan. Tapi ketika tidak ada lagi profitnya maka mereka pindah. Nah, ini kan tidak bisa. Seperti kita kalau misalnya suka dengan aqua, maka saya pilih yang mana ini gitu kan? Apakah saya di mineral atau yang mana? Harus ada kesetiaan atau loyalitas. Sama seperti berkeluarga kan, nggak mungkin 3 tahun kita kemudian pindah lagi ke tempat lain kan, nggak bisa. Nah, ini terjadi. Ini namanya yang disebut dengan brand switching. Jadi mereka berganti merek, berganti produk karena produk yang sudah ada ini tidak dilakukan inovasi sehingga berpindah ke tempat yang lain. Kemudian tadi saya kaitkan dengan digitalisasi yang cukup berkembang, lalu berhubungan dengan COVID. Kebetulan saya riset di Jawa itu waktu saya ambil S3 di Undi Semarang itu persis masa COVID. Jadi tadi penjelasan dari Ibu apa tadi? Ibu Johani. Ibu Johani dan Ibu Silviana tadi mengatakan bahwa benar mereka lah yang bertahan hidup. 90% di Indonesia itu ekonominya kita adalah ekonomi kecil dan dari mikro ya, dari ekonomi mikro. Apalagi kita di Manokwari. Tapi persoalannya adalah ini yang tidak dikelola, tidak diorkestrasi lebih baik. Ada sebuah teori mengatakan namanya resource orchestration theory, itu adalah bagaimana kita mengorkestrasi. Seperti saya misalnya, pendapatan saya harus saya orkestrasi terus. Untuk apa? Untuk menyesuaikan dengan kondisi yang sangat agile, yang sangat dinamis. Karena kita tahu bahwa manusia kan memiliki perilaku yang dinamis juga. Nah, ini harus disesuaikan. Nah, ini yang menurut saya belum terkelola dengan baik. Dari mana kita bisa lihat?
Saya pernah tanya, ada berapa koperasi kita yang bisa bertahan dan melakukan RUE RAT tiap tahun? Itu yang sulit kita dapatkan. Yang kedua, ada berapa UMKM kita yang mengalami peningkatan dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga? Ini yang tidak ada, yang belum ada. Kemudian yang paling penting satu lagi adalah tidak ada rencana pengembangan, tidak ada rencana induk pengembangan industri kita. Nah, itu menjadi persoalan di Jawa itu kenapa mereka kuat? Karena mereka punya rencana pengembangan industri. Harusnya kan ada di industri kecil, industri menengah dan industri sedang. Sehingga kita bisa membangun secara berkelanjutan. Sama seperti kalau kita sekolah, selesai kelas 1, kelas 2 itu kan bertingkat. Sehingga dia sangat sustain. Kalau ini tidak terjaga dengan baik ya berarti tidak sustain. Stuck di situ aja begitu ya. Stagnan. Itu Bu apa strateginya. Jadi kita harus melakukan orkestrasi sumber daya kita agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada dan dinamika yang ada. Itu Bu dari beberapa riset saya. Oke. Ya, baik. Saya masih pengen ngulik lagi, tapi kita dengarkan dulu pengalaman Ibu Tirsa gitu. Silakan, ya. Nanti Ibu, tinggal Bapak Ibu untuk melihat ini. Oh iya, ini di sini kurangnya di sini gitu. Silakan, Ibu. Oke, Ibu Tirsa, halo. Ya, Ibu Silvi. Iya, Bu Tirsa. Kami ingin Ibu juga ikutan nimbrung selaku pegiat atau pelaku UMKM nih. Ibu Tirsa kan punya usaha itu khusus bahan pangan lokal gitu ya. Ini salah satu bentuk apresiasi tempat di mana Ibu berada. Kemudian semoga saja ini menginspirasi para masyarakat yang masih belum bergerak begitu ya untuk membuat sebuah usaha mikro atau usaha rumahan. Aneka olahan sagu dan yang paling terkenal itu brownie sagu ya Bu ya. Dari produknya ini yang paling terkenal brownie sagu ya. Ya, benar sekali Bu Silvi. Iya, brownie sagu rasa tambah. Iya, Ibu Tirsa, sebenarnya apa yang memotivasi Ibu sehingga memulai usaha aneka olahan sagu ini? Karena kan kalau kita bicara sagu dalam ekspektasi saya dan kebanyakan orang pada umumnya adalah papeda dan sagu sagu lempeng gitu. Kok tiba-tiba sagu diolah jadi brownies, kemudian sagu diolah menjadi mie gitu ya Bu ya. Nah, ini apa yang memotivasi sehingga Ibu mulai usaha ini? Silakan Ibu. Ya, sebelumnya saya mengucapkan suatu kebanggaan bagi saya bahwa bisa hadir di sini untuk berbagi tentang bagaimana produk lokal, khususnya sagu bisa menjadi itu bentuk nyata dalam membela negara, tapi bukan dengan senjata ya. Betul. Tapi dengan karya dan kecintaan terhadap kearifan lokal. Mengapa saya bisa berpikir untuk bisa mengelola sagu menjadi produk yang berbagai macam produk. Yang pertama itu sebenarnya bukan brownie sagu, tapi yang tercetus. Halo. Oke. Halo. Iya, dilanjutkan Bu. Yang pertama bukan brownie sagu. Iya, itu pertama itu mie sagu. Mengapa mie sagu. Saya membuat mie sagu? Iya, itu tercetus dalam hati saya karena kami satu keluarga itu senang makan mie. Tapi bagaimana caranya? Biasanya saya bikin mie, kalau mie ayam, mie apapun tuh saya buat sendiri dari tepung import ya. Tapi saya berpikir lagi bagaimana caranya saya bisa mengelola mie tapi menikmati mie tapi mie yang sehat gitu. Berpikirlah saya mendapatkan dari sagu ini. Bagaimana caranya saya bisa mengelola sagu ini bisa menjadi mie. Akhirnya saya coba dan akhirnya jadi mie itu gitu. Cuma mengapa mie itu tidak begitu istilahnya dikenal? Karena memang pembuatan mie ini agak sulit ya, dan kami sementara peralatannya itu masih manual gitu. Jadi kendala kurang cepat akhirnya untuk perputaran ekonominya gitu. Akhirnya bagaimana caranya supaya saya bisa mendukung mie ini bisa berkembang. Nah, akhirnya saya berpikir lagi membuat brownie sagu.
Makanya produk saya namanya aneka olahan sagu. Sebenarnya sagu itu bisa diolah dengan berbagai macam produk. Jadi berbagai macam produk. Ya, kalau saya bikin itu bisa brownie sagu, akhirnya ternyata brownie sagu itu mengalahkan peminatnya dari mie sagu gitu. Mengapa? Iya. Oke. Halo. Jadi dari brownie sagu inilah akhirnya menopang gitu. Dari brownie sagu ini menopang untuk saya akhirnya bisa beli mesin sagu. Yang luar biasa. Gitu ya. Iya. Iya, dari brownie sagu itu menopang banyak hal lah ya. Perekonomian kita. Pas kebetulan saya di rumah ini banyak anak-anak asuh dari Wamena yang dari Tamro dan lain sebagainya, itu saya sekolahkan dan saya bina sampai mereka jadi gitu. Dan salah satunya anak Wamena itu yang saya sekolahkan dari kelas 1 SD sampai sekarang udah sekolah tata boga dan dia sekarang yang sudah mengelola brownie sagu dan mie sagu ini. Karena kedepannya usaha ini bukan untuk saya, tapi kedepannya usaha ini buat anak saya ini, yang dari Wamena ini. Karena dari produk lokal ini itu banyak membantu sekali untuk kita bisa menjadi berkat di sekitar kita gitu. Oleh sebab itu minta kerjasamanya sama pemerintah setempat untuk bisa menaikkan produk lokal, karena produk lokal itu bisa membantu perekonomian daerah sebenarnya. Karena apa? Dengan membeli produk lokal kita membantu perekonomian daerah untuk bisa meningkat gitu. Daripada kita membeli produk-produk luar yang belum tentu sehat. Kalau ini kan kita sudah pasti itu sehat ya, Ibu Silvi, karena betul. itu free gluten dan tidak ada bahan pengawet. Karena sagu itu sudah ada bahan pengawetnya alami. Iya. Jadi tidak perlu pakai tidak perlu ada tambahan bahan-bahan kimia gitu ya. Itu sangat penting ya, tidak ada. Apalagi mie sagunya itu saya buat tanpa ada bahan pengawet, begitu juga tidak ada bahan pewarna, begitu juga saya tidak tambahkan garam dan lain sebagainya. Itu murni dari tepung sagu, gitu. Memang mengolahnya, memang kalau masih pertama itu masih perlu belajar, tapi lama-lama nanti bisa dan sangat nikmat sekali. Makanya slogan saya, nikmati papeda dengan cara berbeda. Luar biasa. Jadi motivasinya itu dari kebiasaan keluarga mengkonsumsi mie, Ibu Tirsa ya. Saya notisnya di situ gitu ya. Sehingga mendorong Ibu Tirsa untuk bukan sedikit sih, effortnya banyak nih dari yang dilakukan, kebiasaan makan mie, kemudian mendorong ibu untuk berinovasi dan berkreatif di dalam rumah gitu ya. Terutama spot favoritnya ibu-ibu yaitu dapur untuk mengembangkan mie sagu ini dari pangan lokal. Ini luar biasa sekali. Nah, Ibu Tirsa, sejauh ini bagaimana ibu memasarkan produk-produk ibu sendiri? Ini usahanya udah berapa lama nih, Bu? Udah jalan hampir 4 tahun ya. 4 tahun ya, oke. Kurang lebih 4 tahun. How to market, Bu? Bagaimana selama ini memasarkan? Apakah ibu juga selain mungkin ikut-ikut event-event, karena kan kita tahu nih mulai dari COVID, lepas COVID sampai dengan saat ini kan banyak sekali event-event seperti expo dan sebagainya gitu. Apakah sekedar expo atau mungkin ibu punya strategi marketing sendiri? Nah, nanti akan ditelaah oleh Pak pakar kita nih, pakar UMKM nih, sehingga ini mungkin bisa menjadi tambahan pengetahuan dalam ensiklopedi kita bersama, how to market yang lebih benar, kemudian memanfaatkan apalagi di era digital. Silakan Ibu Tirsa, sedikit cerita pengalaman bagaimana Ibu memasarkan produk Ibu ini, silakan. Ya, kalau pengalaman saya untuk memasarkan produk saya, yang pertama sekali kita harus bangga dengan produk yang kita ciptakan. Ya.
istilahnya PD ya. Kalau kita tidak bangga dengan produk yang kita ciptakan dan kita tidak pede dan kita tidak pede untuk dengan produk kita sendiri, kita tidak akan bisa untuk memasarkan produk kita sampai begitu luas. Bahkan produk saya bisa sampai ke Korea itu karena kita harus bisa menjelaskan kepada masyarakat, mengubah paradigma masyarakat bahwa sagu ini adalah produk yang sehat, gitu. Jadi harus benar-benar mengubah mindset masyarakat, masyarakat untuk bisa beralih ke produk lokal yang sehat, gitu. Pertama bangga dulu dengan produk yang kita ciptakan. Gitu. Kemudian selanjutnya saya mulai pasarkan dengan pertama dari teman dekat. Akhirnya dari teman dekat itu mereka dari mulut ke mulut. Selanjutnya itu saya mulai dari medsos ya. Ya saya masuk di Shopee, saya masuk di IG. Artinya Ibu menggunakan multi platform yang ada gitu ya? Iya. Kemudian masuk lagi di kegiatan-kegiatan kalau di Iya. Halo. Oke. Ya, Lanjut halo? Bu. Ya, lanjut Halo. Bu Tirsa. Jadi selain sosmed, kegiatan-kegiatan nih. Expo itu tadi gitu ya Bu ya, pameran-pameran UMKM ya. Expo itu penting juga. Terus kemudian setelah itu kita harus benar-benar packagingnya juga memang meyakinkan gitu. Kemasan. Oke. Kemasannya itu harus memang meyakinkan gitu. Jadi menarik perhatian para konsumen gitu. Jadi dari packaging itu pertama dilihat dari mata packagingnya oke, dan nanti mereka akan menikmati sendiri. Oh ternyata brownies sagu itu bisa seenak dari brownies yang lain gitu, untuk import gitu. Oke, baik. Bu Tirsa 4 tahun merintis usaha ini. Market paling besar. Halo. Penjualan yang paling besar dan yang pernah spektakuler gitu dari produk antara mie dan juga brownies ini pernah dapat berapa banyak nih Bu pesanan? Saya pernah dapat pesanan itu brownies sagu 350 kotak. Wow, lumayan ya, luar biasa. Iya. Mie sagu itu 350 dan cookies sagu itu 350 toples. Oke. Dan itu saya bisa itu dalam nggak sampai 1 minggu 4 hari. 4 hari itu ada pesanan sekitar segitu. Oke, baik. Artinya dengan rintisan 4 tahun ini, Ibu Tirsa juga Ibu mengalami peningkatan pemesanan gitu ya. Artinya ada peningkatan produksi ya. Nah, Bu Tirsa, Ibu Tirsa juga pasti selama ini sering juga mengikuti beberapa pendampingan pelatihan gitu ya, pelatihan wirausaha yang dilakukan oleh mungkin pemerintah daerah atau mungkin stakeholder atau mungkin para pemerhati UMKM atau UKM baik yang ada di lokal daerah kita maupun mungkin kadang-kadang kan ada mereka juga bermitra. Nah, sejauh ini dari yang sudah Ibu pernah jalani gitu ya. Tentunya Ibu juga dibantu untuk tahapan-tahapan proses-proses seperti salah satunya tadi Ibu Tirsa katakan bahwa kita memperhatikan ketika akan market, how to market artinya kita memperhatikan produk kita. Pertama kualitas produk seperti yang tadi sudah Ibu ceritakan panjang lebar, tidak menggunakan sebisa mungkin Ibu tidak menggunakan produk-produk kimia sehingga memang ini benefitnya baik sekali untuk kesehatan ketika kita mengkonsumsi pangan lokal ini yang sudah dicoba untuk Ibu coba explore, combine dan
sudah dikembangkan begitu ya menjadi makanan up to date gitu. Saya katakan makanan up to date karena begini, ini kan sagu biasanya papeda doang gitu. Iya, sagu bisa jadi mie, sagu bisa jadi bisa jadi brownies. Nah, ini kan satu inovasi yang luar biasa. Dari pengalaman Ibu, ketika merintis usaha ini, apakah juga mengalami kesulitan-kesulitan? Karena kan kita tahu bersama, kalau produk masuk toko, ada beberapa pintu-pintu yang harus kita lewati, mulai dari PIRT kalau nggak salah ya, dari PIRT kemudian sampai dengan haki begitu. Apakah Ibu juga tidak punya mimpi yang besar begitu, produk ini ketika bisa bertahan lumayan lama? Atau mungkin bisa diinovasi sehingga bisa bertahan lama, bisa 2-4 hari dalam perjalanan, sehingga ini juga bisa dijual ke luar daerah gitu ya, atau bahkan mungkin bisa ditenteng ke luar negeri kalau ada yang mau jalan-jalan gitu keluar ya, sebagai oleh-oleh dari daerah ke luar gitu. Nah, dalam pengalaman Ibu ini seperti apa Bu? Apakah susah untuk kita mengurus perizinan sehingga ini mungkin bisa menjadi motivasi bagi mereka-mereka yang masih sekedar kita bilang masih sekedar senang bermimpi begitu. Sehingga juga bisa terpacu, karena kan kalau kita bicara usaha kuliner ini kan usaha yang tidak pernah mati gitu ya. Tidak pernah mati dan semua orang butuh makan untuk hidup untuk makan gitu. Silakan Bu Tirsa. Sebenarnya tidak susah ya Ibu karena pengalaman saya, pemerintah itu banyak sekali kasih kemudahan-kemudahan UMKM untuk mengurus izin-izinnya. Seperti saya PRT ya, halal dan merek dagang itu semua sudah ada, dan itu sangat dipermudah sekali gitu. Jadi yang penting kita sebagai pelaku UMKM itu giat gitu, antusias gitu, mau mengejar, mau melakukannya. Kalau kita satu kali ada tantangan terus kita berhenti, itu tidak akan jalan lagi gitu. Jadi memang harus berani menerobos gitu ya. Menerobos, kalau ada kegagalannya bangkit lagi gitu. Oke, jadi pelaku UMKM ini agak kita namanya merintis dari nol, ya tidak ada bantuan dari mana-mana gitu. Kalau pengalaman saya, nggak usah kita cari untung besar, nggak usah kita cari untung besar lah. Yang penting bagaimana produk kita dikenal orang dulu, gitu aja. Jadi dari mulai perizinan itu akhirnya orang jadi semakin percaya diri untuk bisa membeli produk kita. Baik. Jadi sebenarnya tidak susah ya Bu Tirsa ya? Tidak susah. Saya ingin mendengarkan, kita sama-sama mendengarkan pendapat dari sang pakar dulu nih ya, karena tadi beliau sudah menyimak dengan seksama gitu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, karena kita juga ternyata ini waktu efektif tinggal 3 menit lagi nih. Silakan Pak Simatupang, melihat pengalaman Ibu Tirsa ini kira-kira so far apakah masih perlu ada yang secara strategis begitu ya? Perlu kita pertajam lagi sehingga usaha ini bisa melesat seperti roket begitu. Kalau bisa pangsa pasarnya itu bukan hanya kita masyarakat lokal yang ada di daerah sini, tetapi bisa keluar jalan-jalan begitu. Silakan. Baik, kalau saya para pendengar di Pro 1, satu lagi yang perlu diperhatikan, dan ini menjadi ancaman serius kalau tidak dilakukan, terkait dengan bahan baku. Bahan baku kita sagu itu masihkah tersedia di Papua? Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan orang-orang muda mau ndak makan sagu, atau jangan-jangan sudah nggak lagi makan sagu. Ini perlu dirisetkan, ini namanya riset pasar. Kenapa berguna? Kenapa perlu riset pasar? Untuk melihat eksistensi ke depan. Suatu produk itu bisa, tadi saya bilang ada 4 tahap tadi ya, perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, penurunan. Bisa saja dia di 2 level saja, karena tidak ada keberlanjutan. Itu disoalkan di situ. Nah, ini menurut saya harus dilakukan. Kalau secara garis besar saya pikir
usaha dari Ibu Tirsa ini sudah oke. Tapi kan tadi semangat tadi ke go internasional itu tidak mudah. Dia harus menyiapkan persaingan yang lebih ketat. Oleh karena itu perlu produk kualitas yang juga di level high internasional juga gitu. Nah itu jadi produknya disiapkan kan produknya gitu ya. ya. Jadi itu kemudian branding yang kuat. Nah, dari mana kita tahu branding yang kuat? Ya kita harus riset ke masyarakat. Seberapa banyak orang tahu produk ini dan seberapa banyak orang menggunakannya. Kan itu. Oke, tadi ada data tadi mengatakan browniesnya laku 350 kotak. Kemudian misago juga 350 kotak, lalu cookies tadi salah 350 toples. Itu data yang saya dapat ya. Saya ikuti. Tetapi maksud saya pertanyaan adalah bukan hanya di situ. Itu berapa lama bertahan? Berapa tahun? To be continue tidak. Apakah tiap bulan? Apakah Iya. berapa itu kan? Kalau tidak kontinu kan jadi persoalan. Nah berarti terancam keberlanjutannya. Kemudian tadi saya bilang kedua bahan bakunya bisa tidak. Yang ketiga tadi tentang penggunanya di masa depan ini seperti apa? Apakah itu bisa mencakup misalnya Gen Z atau tidak? Kalau tidak terjadi ini jangan-jangan tidak bisa. Artinya lebih cenderung ini karena misalnya saya tahu beliau beberapa kali mengikuti kegiatan saya. Ini dijadikan makanan oleh teman-teman Bank Indonesia misalnya ya dengan DJP kantor pajak saya tahu, saya pernah mengikuti. Nah maksud saya adalah itu karena kan kita tidak dikasih honor lalu diganti dengan makanan ini gitu. Pertanyaannya kalau diberikan kebebasan bisa tidak? Kuat tidak produk ini bertahan? Nah itu dia persoalannya. Artinya begini, ketika persaingannya sangat cepat seperti tadi ketika membangun berani dengan menerobos, ada namanya istilahnya saya sebut di permasalahan namanya eagle power, kekuatan mencari peluang. Pertanyaannya berikut saya tanya adalah ini sampai di mana keberlanjutannya? Jadi perlu harus diukur pasarnya. Banyak orang tidak paham mengukur pasar itu jadi soal. Dan ketika pasar tidak jalan maka ya sudah tidak akan lama bisa hilang karena sifatnya event kan. Nah event itu kan tidak kontinu. Sama seperti kalau kita hanya belajar satu kali nggak bisa. Iya, kadang-kadang kan event itu 1 tahun 2 kali, 3 kali gitu. Tergantung anggaran sih, Pak. Ada pemahaman mengatakan begini, Bu. Kebodohan terbesar itu adalah ketika orang sudah sarjana tapi tidak mau belajar. Justru sebenarnya ketika di sarjana itu awal Anda untuk menerapkan ilmu Anda. Sama seperti ini, ketika dia sudah maju, justru awal dulu untuk semakin dia continue. Pertanyaannya adalah di situ. Jadi ada 3 tadi toh. Satu tadi dari generasi, future generasinya bagaimana? Kalau ini tidak terlakukan, ya tidak bisa. Ya, kemudian tadi keberlanjutan. Kita tahu di Manokwari pembangunan berjalan terus, Papua Barat misalnya. Tapi kemudian kan apa yang terjadi? Lahannya semakin berkurang. Nah itu bisa tidak. Kedua, kita bicara value chain-nya, rantai nilainya. Ini yang dapat hanya pedagangnya atau juga termasuk masyarakat lokal. Nah ini pertanyaannya. Sampai di situ. Mungkin itu dari saya sebagai menganalisis dari sisi pasar ya. Dari sisi pasar sudah oke, tapi kalau ke internasional dia harus menyiapkan tadi pertanyaan 3 itu tadi dijawab. Kalau itu bisa dijawab, saya kira keberlanjutannya tidak ada persoalan dan profitabilitasnya bisa naik terus. Tapi kalau tidak sebaliknya akan juga bisa turun. Iya. Itu mungkin dari saya. Oke, baik. Ibu Johani silahkan. Ya. Baik, terima kasih. Kalau dari saya sudah sangat baik ya sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ibu Tirsa. Ini terobosan yang sangat luar biasa. Harapan kami ya, saya berharap supaya memang kalau kita berbicara tentang pangan lokal memang tidak bisa bekerja secara parsial ya. Saya lihat ada beberapa dinas juga seperti dinas pendidikan, di beberapa sekolah juga muatan lokalnya mereka sudah banyak mengatur anak-anak kita untuk cara membuat papeda yang baik gitu, cara mengkonsumsi. Jadi tetap kearifan lokal atau budaya dari daerah itu tetap terjaga ya. Ketahanan pangan juga program ketahanan pangan juga berjalan gitu ya. Benar. Jadi baik sekali sih ya, anytime sama Ibu Tirsa sama Bapak Rintar kita bisa sama-sama mungkin aneka olahan sagu gostusku ya, itu sangat-sangat baik sekali. Jadi memang itu salah satu cara memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, terutama anak-anak muda kita, anak-anak kita, supaya rasa bangga, rasa cintanya terhadap produk lokal itu lebih besar. Gitu. Itu salah satu fungsi pemasaran juga sih sebenarnya ya Pak ya, mungkin ya Pak ya. Iya. Dari hal yang sederhana ya. Dari hal sederhana. Betul, kita itu mulai dari habit, dari kebiasaan sehari-hari gitu ya. Karena kan masyarakat kita ini pada umumnya begini, sekarang itu lagi tergolong kehidupan high end dengan mungkin ke sekolah. Jangankan generasi, mungkin generasi Ibu Johani dan Pak Simatupang juga saya gitu ya. Gengsi sekarang gitu. Pakai handphone kalau bukan
bukan yang apel gigit sebelah itu juga kadang-kadang jadi permasalahan untuk orang tua di rumah gitu ya. Benar. Nah, ini memang satu langkah tantangan dan semoga saja ke depan setelah diskusi pagi ini ada sinergitas yang dibangun gitu yang terbangun. Mungkin ke depan bisa ada komunikasi keberlanjutan antara DPRK dan juga Unipa, pihak Unipa. Kebetulan karena Bapak di Unipa ya. Betul. Siap. Iya. Dan para pegiat UMKM seperti Ibu Tirsa ini mungkin produk-produk mereka Ibu Tirsa dan kawan-kawan ya. Mungkin dalam event-event bukan hanya event-event pameran, tetapi mungkin dalam kegiatan aktivitas perkantoran sehari-hari, aktivitas itu mereka itu juga dilibatkan begitu ya. Kan menyenangkan ketika Ibu Johani dapat kunjungan dari dari anggota dewan dari daerah luar. Ketika masuk ruangan, wah di atas ada brownies sagu, ada kue sagu gitu ya. Kemudian pas mau pulang Ibu Johani kasih oleh-oleh tas noken buatan mama-mama yang ada di Sanggeng, isinya produk-produk lokal semua. Iya, siap Mbak Silvi. Iya, karena gini kalau kita lihat Jawa Barat ini kan luar biasa mereka ya, sangat kuat sekali. Sehingga kemana-mana kalau kita bicara Jawa Barat Cibaduyut gitu. Iya, benar. Gitu ya. Kita berharap Papua Barat juga kedepannya akan seperti itu ya. Oke, baik Bapak Ibu terima kasih karena waktu kita tidak terasa sudah sampai di sini. Ibu Tirsa juga terima kasih Ibu Tirsa sudah bergabung bersama kami dengan kisah motivasinya, dengan cerita-ceritanya, dan mudah-mudahan saja apa yang kita perbincangkan hari ini sebenarnya waktunya tidak cukup gitu. Iya, benar. Iya, tapi Pak Simatupang dan Ibu Johani saja ya. Iya, baru 2 SKS. Ini baru kata pengantar malah ya. Kita baru sedikit mengulik daftar pustaka gitu. Oke, mudah-mudahan nanti ke depan kalau kami mengatur kembali berkenan hadir. Iya, terima kasih sekali lagi Ibu Johani, terima kasih. Mudah-mudahan DPRK terus berpihak pada masyarakat, terutama mereka para pelaku pengusaha kecil ya, pendobrak ekonomi kerakyatan ini. Pak Simatupang juga terima kasih Pak, sukses untuk aktivitasnya. Ibu Tirsa terima kasih sudah bersama kami Ibu ya. By phone juga terima kasih. Dan pendengar terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga saja dengan kehadiran narasumber yang sudah berbagi pengetahuan serta pengalaman dalam dialog interaktif hari ini menjadi pematik semangat dan harapan bagi para pendengar, khususnya untuk Anda pelaku UMKM di Manokwari dan Papua Barat. Kita percaya bahwa keberpihakan pada produk lokal bukan hanya soal ekonomi tetapi juga soal jati diri dan keberanian untuk berdiri di atas kekuatan sendiri. Dan mari jadikan produk lokal sebagai kebanggaan bukan sekedar pilihan. Oke, pemikiran sederhana, jika kita mencintai produk kita sendiri, kita tidak mencintai produk kita sendiri, jangan pernah berharap orang lain akan melakukannya. Setiap produk lokal yang kita bangun dengan hati adalah representasi dari cinta kita pada tanah ini dan komitmen kita membela bangsa ini melalui cara-cara nyata. Jangan lelah berkarya karena kerja keras hari ini adalah pondasi bagi generasi esok kita. UMKM bukan usaha kecil tetapi kekuatan besar yang menopang masa depan ekonomi Indonesia. Saya Selviana Langodai pamit undur, teruslah berkarya, teruslah menginspirasi dan tetap setia bersama RRI, kanal informasi dan inspirasi. Salam sehat dan salam sukses selalu untuk Anda. Bangga menggunakan produk lokal karena kita Indonesia.